berdoa dulu. Tadi siapa yang bertujuh untuk berdoa? Ayo Evan, pimpin doa. Siap. Doa dimulai. Ya, semoga pembelajaran hari ini bisa terlaksana dan bermanfaat. Nah, untuk hari ini, ya Ibu mau absen dulu. Yang tidak hadir siapa? Amer sama Aska. Kenapa? Sakit. Ya, semoga yang sakit cepat diberi kesembuhan. Amin. Ya. Semangatnya mana? Oke, sebelum kita belajar, Ibu minta kita speaking dulu karena kayaknya nggak semangat ya. Oke, siap semuanya? Siap. Lagi, siap semuanya? Siap. Oke, mulai. Siapa yang suka hati dengan IPA? Saya. Siapa yang suka hati dengan IPA? Saya. Siapa yang suka hati? Mari kita belajar. Siapa yang suka hati dengan IPA? Saya. Tepuk semangat. Oke. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang perpindahan kalor. Ya, sebelumnya materi yang kemarin, ya Ibu review lagi. Materi kemarin adalah tentang kalor, ya, di mana kemarin kita mencari kalor yang dihasilkan dan kalor yang dikeluarkan. Ya, ada rumusnya kan untuk menghitung kalor itu? Apa rumusnya? Siapa tahu? Ya, Dinani. Artinya I sama dengan ya, I sama dengan MC kali DKT. Kemarin kita prakteknya dengan menggunakan S. Ya, dimana pada saat S dicairkan, maka di situ ada kalor yang dikeluarkan. Ya, rumusnya M, yaitu massa S-nya, C-nya kalor jenis, DKT-nya adalah suhu, perubahan suhu. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang perpindahan kalor. Catat ya PPT-nya. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang perpindahan kalor. Ya, tujuannya di sini ya kita mempelajari tentang pengertian kalor serta proses perpindahannya seperti apa. Di sini prosesnya ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, nanti Ibu akan ngasih suatu soal ya atau permasalahan, nanti kalian harus menjelaskan bagaimana sistem perpindahan kalornya ya. Nah, berikutnya, nah ini langkah-langkah yang harus kalian ikuti ya. Kelihatan nggak, perlu dibacain ya. Yang pertama ya, nanti kalian perhatikan gambar yang ada di slide ya atau di layar. Nah, yang berikutnya nanti kalian sudah membuat kelompok. Nah, untuk kelompok ini sudah duduknya sudah sama kelompoknya masing-masing? Oke, sudah. Jadi tapi ini kelompoknya sudah terbentuk ya, yang sudah mulai kita bentuk. Nah, berikutnya nanti di sini ada pembagian RKPD ya. Nanti di RKPD itu nanti ada soal-soal yang harus kalian pecahkan masalahnya apa ya. Nanti tolong diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Paham? Nah, berikutnya di sini nanti setelah dikasih RKPD nanti kalian mencari permasalahannya apa sih gitu. Ini nanti soalnya nanti. Nah, berikutnya kalian cari permasalahannya, terus nanti kalian cari solusinya, nanti baru dipresentasikan. Untuk presentasi sudah ada temannya yang maju? Sudah dipilih nanti. Nah, untuk presentasi nanti maju semua, tapi yang membaca kami 2 orang ya, khusus semuanya. Nah, berikutnya terakhir. Nah, hasil laporan itu nanti dikumpulkan, nanti Ibu ambil kesimpulannya. Paham? Ini adalah langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini tentang materi perpindahan kalor. Oke, sekarang Ibu bagi kertasnya masing-masing.
Oh, itu bukan. Oh, gini. Tidak empat. Benar? Kayaknya berkurang semangat ya. Ya, kurang pada semangat ya. Kok pada diem, pada bingung ya. Oke, sekarang ini lagi ya. Kita speaking lagi ya. Ayo semangat ya, supaya minta semangat dari kalian. Ayo ibunya yang semangat, kalian juga semangat gimana ini ceritanya. Ayo, 1, 2, 3. Kamu perlu kalian tepuk tangan semua ya. Siapa yang suka hati dengan IPA? Siapa yang suka hati dengan IPA? Siapa yang suka hati? Mari kita belajar. Siapa yang suka hati dengan IPA? Tepuk semangat. Semangat. Ya, Mas. Sudah. Sekarang kita mulai ngerjain. Nah, di sini soalnya, benar. Ya. Di sini ada beberapa gambar. Ya, di sini nanti ada 5 gambar. Ya, cuma nanti kita kasih dulu. Ya, di sini ada 5 gambar. Ya, di LKPD dilihat. Yang pertama ada gelas diisi air panas. Nanti untuk penyimpulannya nanti Ibu jelasin. Nah, berikutnya pada saat kita mengaduk gelas kopi, ya, nah seperti ini, itu terasa panas. Nanti kalian jelaskan bagaimana proses perpindahannya. Nah, gambar kedua adalah proses tentang angin pasang dan angin laut. Nah, ini peristiwa apa? Gitu. Tadi kan di tujuan pembelajaran ada 3, ya. Perpindahan kalor. Nah, ini termasuk perpindahan kalor apa? Nah, berikutnya ada 3 gambar. Ya, yang pertama api unggun. Pernah kayak gini? Jadi pada saat kalian di api unggun, ya kalau dekat dengan api unggun itu, ya badan wajah kita atau badan kita terasa ikut panas. Nah, ini ada proses perpindahan kalor apa? Nanti bisa gini ya. Nah, yang terakhir, kelihatan kayak ini. Ini adalah masak air, ya, teko, terus pada saat mendidih, ya, nanti proses perpindahan apa? Nah, yang terakhir adalah sinar matahari. Nah, sekarang coba didiskusikan peristiwa-peristiwa dan perpindahan kalor seperti apa yang ada di gambar ini atau di LKPD. Ya, diskusikan secara berkelompok. Ayo, nggak apa-apa diskusi aja. Nanti di sini apa ya? Ini seperti tadi ada rambut. Ya, kalau ada radiasi, konveksi. Apa ini gambar ini? Nah, dari sini. Terima kasih waktu ya nanti sampai presentasinya. Di sini aja nih kita berdiri nih. Nih, kan fotonya nih. Lalu sih tampilnya. Nah, ini gambar 1 peristiwanya apa?
ya. Terus jenis perpindahannya apa? Nah, ada 3 kan? Nah, terus bagaimana cara perpindahannya? Nah, boleh dipakai aja nih. Nah, satu. Mana? Ada di sini proses pindahannya, maksudnya pindahnya itu dari mana? Yang kopi dari sendoknya dari atas ke sendok. Nih, kalau kalau dulu kitanya ada apa sebelahnya kan? Nah, itu aja. Kenapa ada yang nanya? Hah? Ada yang nanya? Oke, sudah. Dia ada satu pertanyaan peristiwa. Saya kayak tadi kopi ya, kita bisa bilang perbedaannya ada caranya kan. Oke, kasih waktu berapa nih? 30 menit. Coba kasih bantu ya nanti ya. Sekitar 20 menit. Boleh tadi materi ajarnya. Ya nggak apa-apa, jadi nanti. Yang penting pada saat baca kamu ngerti ya. Bagaimana penelitiannya? Misalnya ayat nomor 1 kan fungsi bisa ditulis apa sih? Karena ada dari Oke.
perubahannya gimana. Kamu bisa ngangkat produksi, kenapa produksi ya, bisa paham. Udah belum?
Satu orang aja. Nanti gua akan mempraktekkan keberimokan bagaimana proses radiasi konstruksi ya. Nah, si Pales mengambil air dulu, nanti gua mau demonstrasi ya, bagaimana proses radiasi, proses konstruksi. Pokoknya satu udah selesai, jangan nunggu semuanya selesai. Kalau satu udah selesai ya udah satu. Enggak mau pilih mana? Udah tadi. Jangan yang lain ya. Ayo satu kelompok mulai jadi dulu. Udah. Ayo gimana pilih siapa presentasi?
Apa sih aku semasa? Oke, udah ketemu baju. Iya, pakai kertas bareng-bareng aja. Oh, kertas sama. Oh, ambil aja mau. Ayo. Ya udah, bertiga boleh, apa boleh. Udah bertiga deh, kalau si Kak kita penutup aja. Buka. Kamu lain ya? Ya, sekarang mau pindah dulu. Mau pindah? Udah? Makanya juga panas lagi ya? Iya. Aku ngecek salahnya dia nggak? Aman. Kesana? Oke, sekarang perhatikan teman kalian dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo kamu minta nih. Udah siap-siap? Udah siap? Oke. Oke, baiklah. Kelompok minta nih mencoba menyimpulkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita kasih aplaus dulu buat kelompok kita nih. Ayo, majuan. Nanti gambar dulu. Ayo, yang lain diperhatikan. Gambar 1, visual gambar 1 adalah Ya. air panas sendok. Jenis perpindahannya adalah konduksi. Proses perpindahan kalornya adalah berasal dari air panas ke sendok. Nah, yang nomor 2. Gambar kedua, peristiwanya adalah pasang surut air. Peristiwa pada gambar 2 adalah konveksi. Proses perpindahan kalornya adalah konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari panas, kumpulan partikel air memulai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dibandingkan dengan partikel air sendiri yang lebih berat dari bagian atas. Oke, lanjut ambil gambar ketiga. Peristiwa gambar 3 adalah berada di dekat api unggun. Jenis perpindahannya adalah radiasi. Proses perpindahan kalornya adalah perpindahan panas dari api unggun tanpa perantara. Gambar 4. Peristiwa pada gambar 4 adalah uap dari air panas. Jenis perpindahan pada gambar 4 adalah konveksi. Proses perpindahan kalornya adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Peristiwa gambar 5 adalah panas matahari. Jenis perpindahannya adalah radiasi. Proses perpindahan kalornya adalah panasnya matahari menghubungi tanpa perantara. Coba ditunjuk mana gambarnya? Iya. Ya, coba ditutup.
lupa. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok berikutnya kayaknya 2 kelompok lagi kali ya, biar gak mau dulu ya. Ya, 1 kelompok lagi aja. Ya, nanti dengarnya. Ayo. Oke, 1 lagi aja. Oke, 1 kelompok lagi yang mencoba berani. Ada kelompok 2 mau baju. Ayo, kelompok ini apa ya? Ayo, bagaimana hasil kelompok 2? Udah, lu ngapain tahu? Ya udah, ayo. Ayo maju. Ayo kelompok 2. Kita baca kali-kali ya, Fakul. Dia belum Rama atau Indonesia aja. Kayaknya aku buka ya. Saya kok udah tahu. Siapa aja ya. Ayo gimana kalau di sebelahnya. Ayo berangkat bersih. Ayo kelompoknya Fadilan. Ayo. Ayo dong, ayo Mama. Apa harus kamu? Harus panjang. Enggak juga. Ya udah, kelompoknya dari sekarang kelompoknya. Gimana sih? Kan mulai dari Anda udah jawab saya. Apa sih masalahnya? Udah jawab. Udah selesai. Atau mau sendiri aja bisa. Ayo cepet. Ayo cepet waktunya nih. Tuh, 11. Udah, ayo, maju. Udah, nggak usah lihat komputernya. Nanti linknya di mana? Rahman, maju udah. Apa yang usah apa ya? Kita pinjam. Ntar saya Rahmawati. Bisa ya? Ayo. Apa yang semangat lagi ya. Kan dari bahan. Dua kelompok kan udah. Ayo cepet. Ayo kelompok 2. Ya perwakilannya udah kelompok kali dulu ya, belum sembilan. Oke, kita perhatikan kelompok berikutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memasarkan Ya, terus kedua. yang kedua peristiwanya pasang surut air, jenis perpindahannya konvektif, proses perpindahan telurnya air dari laut.
Penerima panas dari matahari, jenis perpindahan radiasi, proses perpindahan kalornya, perpindahan kalor dari matahari ke bumi. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti hasil diskusinya dikumpulkan ke kelompok. Nah, kumpulin dulu secara kelompok. Nanti Ibu akan ngambil kesimpulannya. Ayo. Nah, kesimpulannya. Ya, nanti kita di sini dulu ya. Ya, ditungguin. Nah, udah. Ya, tadi ada 2 perwakilan kelompok yang sudah mempresentasikan. Nah, di sini nanti Ale kamu nanti mau dari kira lagi. Udah, coba perhatikan. Nah, di sini Ibu akan memberikan nilai ya. Hasil dari pembelajaran hari ini tadi mulai dari kita membuat kelompok ya, kita diskusi. Di sini ada 3 penilaian. Nanti penilaian kognitif, nanti dikasih soal proses ya. Sekilas tentang perpindahan kalor. Yang berikutnya proses penilaian keterampilan. Nah, di sini tadi Bu melihat bagaimana diskusi kalian ya, bagaimana cara presentasi, bagaimana cara bicara kalian presentasinya. Terus yang berikutnya sikap. Ya, di sini nanti sikap. Nah, untuk penilaian sikap ya, nanti kalian tolong isi ya contoh penilaian sikap. Ya, nanti cara isinya ya, kalian checklist. Ya, ini adalah penilaian sikap tentang tanggung jawab ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk isi atau 5 menit kalau tidak di checklist. Ya, ini penilaian sikap teman, dan di baliknya nanti ada penilaian terhadap teman. Yang tadi teman presentasi kamu nilai ya, atau teman sekelompoknya. Kamu yang senang kan? Kurang ya? 2. Oh iya, 5 ya? Kasih nama Bu. Ya. Kalau sampai disumburin atas hasil ininya. Ya, coba kasih penilaian terhadap teman kamu sendiri. Penilaian terhadap teman. Di sini ada penilaian terhadap diri sendiri. Coba nggak boleh bohong ya. Harus dulu. Checklist. Ya, bisa dilihat. Sebagai siswa saya melakukan tadi tugas dengan baik. Ya, apa enggak? Ya. 1 sampai 5 skornya. Ada lagi sebaliknya. Nah. Ini masa dikit kok. Sebaliknya ada lagi ya. Itu penilaian diri, yang satu penilaian terhadap teman. Nah, untuk penilaian kognitif nanti Ibu yang nilai. Ya, iya, oke. Gitu, atau iya itu sudah pas. Ya, penilaian terhadap teman. Cek saja jangan dijawab. Sudah dapat. Ya udah tulis. Kamu? Udah banyak udah gantian. Yang saya mau makan orang siapa? Restoran bukan? Iya, nggak usah. Mau baliknya nggak? Orang masih siswanya gitu. Ada skor 1, 2, 3. Masih belum paham yang penilaian?
evaluasi terhadap diri sendiri, sikap kalian. Ya, di sini kalian tinggal ngasih skor 1 sampai 5 atau ditulis. Ya, ini penilaian diri sendiri. Nah, yang kedua ada penilaian terhadap teman. Ya, di sini baru kamu kasih skor. Tadi kan kamu berkelompok nih. Ya. Apakah partisipasi pada kelompok penyelesaian tugas kelompok? Apakah selesai dari tugas kelompoknya kamu kasih skor? Kalau tadi tuntas yang presentasi berarti nilainya 4. Nah itu. Yang penilaian singkat berdasarkan dari kerja kelompok. Kasih kabar sendiri. Iya, itu. Kasih tahu. Sudah 5, saya gini loh. Udah nggak apa-apa. Saya kasih udah nggak apa-apa. Tuh. Udah? Dah, masih lama banget sih nggak kayak gitu. Nah, sudah ya. Oke, udah selesai penilaian sikap teman kamu atau diri sendiri? Udah? Ya, boleh. Gak sebenarnya jam 1 meja aja nanti yang ambil. Kemudian sudah jadi begini ya. Dan pengumpulannya di meja aja, di meja ini, paling ujung. Dan paling ujung aja. Dan semuanya? Ya. Udah? Yuk. Masih ngerjain? Udah? Belum. Udah? Ya, kayak kalau kita nih taruh di ujungnya, di ujung meja. Penilaian sama itu. Enggak sih. Ini udah? Oke, nah udah perhatikan. Ya, itu akan evaluasi. Ya, udah. Kapan udah? Nulis, masih nulis? Hah? Iya, nanti hasil. Udah? 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 Oke. Nah, hari ini tadi pada saat kalian praktek, kalian sudah melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang pembinaan kawah. Ada berapa jenis? Ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, karena kita prakteknya hanya menjawab diskusi aja, nah maka di sini Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi itu terjadi. Ini dalam kehidupan kita sehari. Pernah masak air? Pernah. Apa yang terjadi kalau pada masak air? Apa yang panas? Oh, airnya, bukan kompornya. Oke, kita coba dulu ya. Nyala. Oke, kita tunggu apa yang terjadi dengan air. Ya. Nah, di sini nanti kita lihat prosesnya. Di sini ada berapa proses pada masak air? Ada 3 proses. Ya, yang pertama proses apa? Iya, boleh. Tadi ya. Nah, nanti pada proses air, coba dengan dulu Bang Leo. Nah, pada saat
proses air yang bisa kita lihat dari hasil diskusi tadi kalian lihat bikin kopi kan ya. Nah, jadi ya pada saat kita masak air, di sini air mempunyai suhu mula-mula, ya belum merasakan panas. Yang kemarin kita juga sudah jelaskan dengan menggunakan rumus kalor, ya dimana pada saat air dipanaskan, maka di sini air ini akan menghasilkan kalor, akan menghasilkan panas, maka air ini berubah, otomatis suhunya juga akan berubah. Ya tadinya air ya tidak panas, adem, begitu kita panaskan, nah di sini air akan menjadi suhunya menjadi panas. Suhunya naik apa turun? Naik. Jadi suhunya akan naik. Nah di sini peristiwa konduksinya yang mana? Pada saat kita memegang panci, ya kan? Lihat di panci ibu kasih kertas. Supaya apa? Supaya tidak panas. Kalau kamu ini kan panas, siapa yang mau megang ya? Nah jadi ibu kasih kertas supaya dia sebagai penyekat atau isolator. Nah, karena panas, maka di sini hubungannya dengan bahan-bahan yang menghantarkan panas. Nah, disebut dengan konduktor. Apa contohnya konduktor? Bahan-bahan yang mengandung konduktor. Besi, terus tembaga. Ada lagi? Aluminium. Nah itu ada contoh-contoh menghasilkan kalau kalian ucap panci, jadi pancinya harus terbuat dari bahan yang konduktor, jangan sampai pancinya nanti terbuat dari kayu, ya. Lucu dikit ya. Karena kalau buat kayu ya panas nggak? Enggak. Nah maka di sini bahannya harus yang sebagai konduktor. Ada lagi musuhnya konduktor, apa musuhnya? Isolator. Nah isolator contoh bahannya apa? Kayu. Terus sama isolator apa sih? Bahan yang bahan yang tidak bisa menghantarkan panas. Makanya ya colokan listrik ini ada plastiknya supaya apa? Supaya kamu memegangnya tidak ke setrum itu dan panas. Terus panci juga harus terbuat dari aluminium. Nah kita lihat ini ya, air yang tadinya diem aja nih, begitu dipanaskan dia bergelembung. Nah di sini ada proses penguapan, ya atau disebut proses konveksi. Jadi di pemanasan air ini kita ada 3 peristiwa. Ada peristiwa konduksi pada saat kita megang pancinya, ada peristiwa konveksi pada saat kita memasang air, dan ada radiasi pada saat kita melihat api. Ya, nah paham sampai sini? Nah jadi untuk pembelajaran hari ini solusinya, intinya kamu jangan main panas-panas. Ya misalnya, jadi kesal dulu. Ya kalau misalnya bikin kopi, ya sudah tahu air panas, jangan langsung dipegang, otomatis tangannya akan terasa panas. Main kompor nih seperti ini, pada saat air mendidih ini, jangan sampai kamu megang pancinya, nanti akan terasa panas. Nanti kan akan terasa di tangan rasanya. Itu api unggun. Kamu harus tahu batas api unggun dengan kamu yang tadi praktek itu, ya kan? Nah jadi itu ada peristiwa-peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah dalam kehidupan sehari-hari selain dari gambar ini ada juga kan, misalnya kayak apa? Radiasi, jemur pakaian. Ya, itu juga proses radiasi. Ada lagi pada saat kita naik mobil, itu kacanya harus terbuat dari kaca film atau ditutup karena pancaran matahari ke depan itu sehingga bisa mengganggu driver, ya kan? Ya, ada tanya sama saya ini? Ada yang bertanya? Ada yang mau bikin kopi? Itu yang bikin kopi. Nah, bagaimana kalau air ini tuangkan ke kopi dan dimatiin ya? Nah, sendiri. Mau kopi? Nah, jadi kalau misalnya air masuk itu kopi, kita aduk seperti peristiwa tadi, maka kopinya akan sendoknya akan terasa panas. Ada yang tanyain? Kurang semangat? Pada masih ngantuk? Oke, kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, nah di sini ada post test. Ya, coba
proses latihan. Ya, soal proses apa yang sudah kalian dapatkan tadi hari ini, ya bisa kalian kerjakan dulu soal-soal ini. Terlihat ya? Nah, lihat. Ya, coba di kertas. Kertas tadi mana? Kumpulin ya? Oh masih. Nah, kumpulin mana? Tinggal kumpulin. Udah di situ aja deh, kerjain. Di kertas itu aja, nggak apa-apa, nggak usah di buku. Ya, di belakang ini kan masih ada nih. Ya, soal ini lembar kosong. Ya, silakan kalian. Ya, udah ya. Oke, saat ini ada yang ditanyakan untuk proses pembelajaran hari ini. Ada di sini juga ada. Kumpul. Jadi kalau nggak selesai ya masih belum aja. Ayo, selesai kita bu ya. Ya udah selesai. Udah. Kita maunya ini kalian. Ini. Oh, ayo ada kelihatan. Ini ada. Soalnya ada di AKPD kalau nggak kelihatan fotonya. Ada di AKPD-nya. Oh nih. Nah, semuanya dimulai. Nih soal prosesnya ya. Ini mana ya? Gak usah, sama bisa ditulis udah ada soalnya memang ini. Di sebelahnya, ini kan kertas masih kosong. Udah dikumpulin. Nih, ini nih. Gak usah pakai soal, pakai sepatu. Jawab selesai gitu ya, cepat. Ibu kasih waktu ya. Terus prosesnya gampang kok. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Mas? Kita sama-sama kerja. Nih soal prosesnya. Ya. Ya. Habis itu akan jadi masih ada nggak? Nggak usah banyak jawab. Oh boleh. Udah ada apa? Nggak usah. Aku akan melakukan refleksi ya. Ya soalnya cuma satu ya teman-teman. Ya, apakah yang kalian dapat ya proses pembelajaran hari ini? Jadi dalam belajar hari ini kamu mendapatkan apa? Ilmu apa yang kamu dapatkan? Gitu. Ya, siapa mau menjawab? Ayo, ya udah, ayo atur. Stop dulu. Ya, atur. Apa sih yang kamu dapatkan? Gitu, apa materi apa yang kamu dapatkan? Terus bagaimana dalam kehidupan? Ya udah nanti kalau ini saya mendapatkan ilmu tentang konduksi, konveksi, dan radiasi sehingga saya paham tentang peristiwa. Ya.
Yang lainnya ada lagi? Oke, jadi untuk refleksinya, jadi kalian tahu tentang peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi, ya. Jadi bagaimana nanti di dalam kehidupan kalian bisa melihat mana yang konduksi, konveksinya, dan radiasinya, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai sini ditanyakan untuk belajar hari ini. Oke, berasa cukup ya. Nah, untuk selesai hari ini mungkin alangkah baiknya kita berdoa sebelum menutup kegiatan atau pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Teta tadi yang berdoa. Berarti sekarang yang penutupnya